RW79 Tutorial. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Setelah pada hari kemarin saya membagikan aplikasi surat keterangan hasil ujian. Jadi untuk jenjang MI, MTS, dan MA. Nah, tapi ada beberapa mungkin yang berkomentar baik dalam YouTube langsung ataupun dalam Facebook, ini banyak bermasalah di jenjang madrasah aliyah. Nah, kenapa? Karena madrasah aliyah itu memang pertamanya saya hanya meng-share untuk jenjang MI, MTS, dan MA itu sama, satu aplikasi. Oke, jadi untuk jenjang aliyah ini banyak sekali terjadi pertanyaan mungkin ya. Jadi bagi rekan-rekan operator atau guru yang memang membutuhkan aplikasi ini, di antaranya memang ini ada perbedaan antara mata pelajaran ya. Jadi mata pelajaran ini soalnya kan kalau di jenjang aliyah itu ada peminatan. Jadi ada peminatan IPA, ada peminatan IPS, itu beda-beda. Terutama untuk mata pelajarannya juga itu sangat berbeda dengan di jenjang MTS. Jadi makanya beberapa jam kemudian saya menambahkan atau menautkan kembali aplikasi khusus untuk MA di YouTube saya atau di deskripsi, di detail deskripsi saya. Nah, sudah selesai dan ternyata masih ada hal-hal lain. Jadi memang ada permintaan-permintaan dari rekan-rekan yang meminta untuk penambahan mata pelajaran. Jadi untuk penambahan mata pelajaran karena memang ada sebagian sekolah atau sebagian madrasah yang muloknya itu mungkin lebih dari satu. Jadi bukan hanya mulok satu, jadi ada mulok 2, ada mulok 3. Kalau di madrasah itu seperti mungkin Hotaro, Imla. Ya, intinya mereka ingin menambahkan mata pelajaran. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan membagikan trik atau cara pertama itu adalah membuka proteksi Excel. Bagaimana cara membuka Excel yang diprotek, gitu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan sekalian untuk lakukan proses editing aplikasi SKHU untuk jenjang MA. Ini khusus untuk jenjang MA karena memang MA itu lebih banyak untuk mata pelajarannya, dan kita akan buat aplikasi SKHU jenjang MA untuk peminatan IPA dan untuk peminatan IPS. Jadi nanti kita akan sekalian setelah kita lakukan proses editing ini, kita akan punya aplikasi SKU untuk jenjang MA yang peminatan IPA dan peminatan IPS. Oke, kita akan lanjut. Nah, seperti apa caranya? Jadi sini, ini aplikasi yang kemarin saya share dalam bentuk YouTube ya. Jadi di sini tentunya kalau input madrasah ini tidak menjadi persoalan karena ini sama. Ini jenjang MI, MTS, dan MA itu sama, ini formatnya seperti ini. Input biodata juga tidak terjadi masalah, jadi sama. Nah, yang mulai menjadi masalah itu input nilai raport. Mulai dari sini, dari input nilai raport. Nah, otomatis ketika kita akan menambahkan mapel, di input nilai rapotnya itu kita harus menambahkan sheet atau menambahkan kolom. Nah, sini misalnya muloknya ada 3 karena ini banyak sekali permintaan, jadi makanya kita akan menambahkan untuk kolom mulok 2 dan mulok 3. Nah, kita coba lakukan proses copy. Nah, ini nggak bisa ya, nggak bisa insert, not respond, malah not respond ini. Nah, jadi ketika kita akan menambahkan kolom itu ada tulisan seperti ini, dan ini berlaku untuk semua, bukan hanya dalam aplikasi ini ya, tapi berlaku untuk semua Excel yang mungkin rekan-rekan pernah menghadapi permasalahan seperti ini. Jadi si Excelnya itu diprotek. Ini biasanya karena memang butuh proteksi tersendiri untuk rumus-rumus yang ada di dalam sheet ini misalnya. Jadi makanya oleh pengembang atau oleh pembuat itu dilakukan proteksi. Nah, jadi kita tidak bisa melakukan editing untuk
data mata pelajaran ini karena ini diproteksi. Jadi kita tidak bisa menambahkan kolom. Nah, dalam kesempatan ini juga saya akan membagikan cara mudah untuk membuka proteksi sheet. Jadi rumus seperti apapun itu nanti kita akan coba buka. Nah, langkah yang harus rekan-rekan lakukan ini langkah normal ya, langkah biasa. Jadi untuk membuka proteksi sheet itu ya dari sini, dari review, kemudian unprotect sheet. Nah, ini jadi tinggal masukkan passwordnya. Tapi yang menjadi permasalahan, bagaimana jika kita mendapatkan satu aplikasi, misalnya aplikasi pembelajaran, aplikasi ya seperti ini SKU, kemudian nanti ada aplikasi raport lagi atau apa, kita mendapatkan kenyataan bahwa kita tidak memiliki password. Misalnya kita download dari internet, kemudian kita coba buka, ternyata diproteksi untuk poin-poin tertentu, misalnya untuk mapa, untuk nilai tidak bisa dirubah, tidak bisa diedit, untuk kita merubah rumus juga tidak bisa karena diproteksi. Nah, sedangkan kita tidak memiliki password, bagaimana caranya? Nah, ini kalau langkah normal itu seperti ini, unprotect, kemudian masukkan password. Nah, kalau saya ya memang punya passwordnya, jadi saya bisa membuka. Nah, kita akan coba ya. Ini karena menggunakan password saya, jadi bisa dibuka. Jadi kita akan, nah ini, jadi bisa nambahkan, bisa insert. Nah, bagaimana jika memang tidak memiliki? Nah, kita coba lakukan password lagi, protect lagi. Jadi ini tidak ada insert kan, tidak bisa nambahkan kolom. Nah, bagaimana caranya? Jadi silahkan rekan-rekan gunakan encrypt untuk kode yang ini. Jadi saya sengaja ini buat dalam notepad. Jadi jika rekan-rekan membutuhkan nanti bisa di-download di deskripsi ya. Jadi ini bukan hanya berlaku untuk aplikasi ini, tapi semua aplikasi yang dijalankan dalam Excel. Jadi rekan-rekan jika menemukan hal seperti ini tinggal siapkan kode yang ini. Kode yang ini siapkan, kita lakukan proses copy. Nah, bagaimana langkah berikutnya? Itu rekan-rekan bisa masuk ke developer, kemudian Visual Basic. Nah, bisa seperti itu, atau bisa lakukan langkah mudah ALT F11. ALT dalam keyboard, kemudian ditambah F11. Nah, ini sama, masuknya ke Microsoft Virtual Basic yang VB. Nah, kita lihat di sini ada sheet. Jadi sheet mana yang akan kita buka protect? Tadi karena kita bermasalah di nilai rapot, ini di sheet 4. Nah, tinggal diklik 2 kali saja, nanti akan muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Tadi kita sudah menyiapkan kode yang ini. Jadi kodenya ini mutlak, jadi silahkan rekan-rekan tinggal kopikan saja bagi yang membutuhkan. Kemudian pastekan di sini. Nah, baru setelah ini kalian atau rekan-rekan tinggal run sub user form. Jadi ini bisa diklik ini atau bisa klik F5 dengan keyboard. Kita akan coba. Nah, ini sedang berjalan. Jadi nanti ini bekerja, kode ini bekerja membuka seluruh proteksi yang ada pada sheet. Awas, jadi yang ada pada sheet tersebut. Jadi bukan semua file dibuka, tapi hanya sheet tersebut. Jadi kita hanya membuka untuk sheet 4 atau nilai raport. Jadi untuk rekan-rekan ingin membuka untuk sheet SKHU misalnya, karena kita juga nanti akan melakukan proses editing pada SKHU. Jadi lakukan juga langkah seperti ini. Oke, kita sekalian ya. Jadi nanti yang sheet 5-nya juga ini sama, kita akan buka protect. Sudah, kemudian SKHU juga sama. Nah, sudah. Nah, oke. Jadi ini yang sudah dibuka protect. Jadi kita bisa menambahkan untuk mata pelajaran tambahan. Nah, kita akan menambahkan terutama ini untuk mulok ya. Banyak sekali permintaan karena memang mulok ini ada di sebagian madrasah yang lebih dari satu mapel mulok. Kita coba tambahkan.
copy, kemudian insert saja di sini. Nah, ini ada mulok 1, kita tulis mulok 1, kemudian ini mulok 2, kemudian ini mulok 3. Nah, jadi kita sudah memiliki sekarang 3 mulok, 3 muatan lokal. Nah, ini kelompok B semua ya. Oke, mulok sudah. Kemudian ini mapelnya sesuai. Ini kita buat yang IPA dulu ya. Kita buat yang IPA. Oke, selesai. Nah, kemudian langkah berikutnya itu kita sudah selesai lakukan proses edit di input nilai raport. Nah, kita di ini apa? Nilai ujian madrasahnya. Jadi muloknya juga sama, ini kita tambahkan. Nah, ini karena tadi kita sudah buka unprotect ya, jadi ini bisa lakukan proses editing. Oke, ini untuk mapel umum B. Muloknya ada 3, mulok 1, mulok 2, mulok 3. Kemudian mapel. Oke, selesai. Nah, sekarang yang jadi permasalahan itu di cetak SKU otomatis ini rumusnya ya bakal beda, terutama untuk yang ini ke bawah, yang dari mulok ke bawah. Kenapa? Karena tadi kita menambahkan kolom-kolom untuk mata pelajaran. Nah, makanya di sini itu langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah menambahkan muloknya ini. Jadi kita tambahkan muloknya. Nah, di sini kita jadi buat 3 mulok. Jadi ada muatan lokal 1, muatan lokal 2, dan muatan lokal 3. Jadi kita akan bikin ini supaya menjadi 3 buah mulok ya. Oke, kita bikin sini saja. Blok 1, blok 2, blok 3. Oke, sudah. Kita akan coba drag saja dulu rumusnya. Ini otomatis pasti rumusnya salah ini. Nah, kita mulai dari seni budaya, Enjas, prakarya, ini pasti benar. Karena ini tidak kita lakukan proses editing. Kemudian mulai dari mulok 1 ini masih benar karena kita menambahkannya itu ke kanan. Jadi untuk yang kiri, untuk mulok yang pertama ini tidak masalah. Nah, baru yang berikutnya, ini yang harus kita lakukan proses editing. Nah, seperti ini. Karena ini kita menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP itu yang vertikal, jadi yang ke pinggir. Jadi kalau yang horizontal itu yang ke bawah. Makanya kita menggunakan rumus yang ke pinggir, kolom-kolom yang ke pinggir. Nah, kuncinya, jadi kuncinya itu rekan-rekan ada di sini. Nah, yang di angka 100 ini. Ini adalah VLOOKUP yang menjadi kunci. Kenapa? Jadi yang menentukan rumus ini, itu adalah ini yang kolom yang ke 100 ini. Nah, makanya kita bisa lihat dari sheet yang ini, nilai raport. Oke, satu hal, ini kan sheetnya itu kita hidden ya, kita tutup. Jadi untuk memudahkan rekan-rekan, silakan bisa buka sheet. Jadi supaya ketika rekan-rekan mengerjakan ini di sini ada sheet-sheetnya itu muncul. Nah, langkahnya seperti apa? Silahkan masuk ke option, kemudian di advance, kemudian display option for this workbook. Nah, ini show sheet tabnya ini di checklist, dicentang, oke kan? Nah, ini nanti akan muncul seperti ini.
Jadi supaya memudahkan nanti ketika membuat rumus ya. Nah, kita kembali ke SKU ini. Jadi ini adalah untuk mulok yang pertama itu adalah baris ke 100. Nah, baris ke 100. Jadi mulok yang pertama itu baris ke 100. Sorry, nilai rapot ya. Nah, jadi kita itu mencari rumus dari sini. Jadi mulok yang pertama itu adalah baris ke 100. Nah, ini kolom CV itu adalah baris ke 100. Apakah benar? Kita akan lihat ya. Ini untuk meyakinkan saja. Kita akan buat ini drag, kita lihat. Oke, sudah cukup. CV itu baris ke 100, kolom ke 100. Nah, oke, ini CV kolom ke 100. Nah, kita akan lihat lagi. Kemudian mulok 2 ini adalah DC. Mulok 3 itu DJ. Kita akan lihat DC 107, kemudian DJ 114. Oke, kita masukkan ke rumus. Jadi 107 untuk mulok 2, kemudian 114 untuk mulok 3. Nah, berikutnya ini sama. Jadi ini juga sama untuk matematik, biologi, fisika, kimia, dan mapel pilihan. Jadi ini juga pasti salah ke bawahnya karena kita menambahkan kolom ke kanan. Kita akan lihat lagi. Sorry. Kita masuk ke nilai rapot. Nah, ini DX EE. DQ DX EE. Seratus 121, 128, 135, 121, 128, 135. Satu dua satu, 128, 135. Oke, jadi untuk memudahkan ini tinggal tambah 7 saja ya, karena memang untuk nilai rapot ini ada 7 kolom. Jadi mulai dari ini 1 sampai 6 ditambah rata-rata ini jadi ada 7 kolom. Jadi kita tinggal tambahkan saja 77. Nah, ini mulai dari 128, 135, 128, 135, ini tinggal tambah 7. Jadi 135 tambah 7 itu 142 ya. 142. Sorry. Satu 135. Ini 142. Kemudian ditambah 7 lagi 149. Oke, selesai. Nah, satu hal lagi yang perlu dilakukan itu ini adalah ini. Pastikan bahwa ini adalah sel atau kolom terakhir. Nah, ini ES ini adalah kolom terakhir. Apakah iya? Oke, ini. Jadi pastikan ini rumusnya ini kolom terakhir. Kenapa? Karena kita menggunakan rank ini. Jadi nilai-nilainya itu yang ada di rank ini. Jadi mulai dari kolom A sampai dengan kolom ES.
jadi nggak ada lagi di sini. Oke, sudah. Pastikan bahwa penulisan ini benar ya. Nah, kita akan ambil contoh apakah ini kita lakukan proses ini secara benar. Kita hapus saja yang ini. Nah, ini nilainya 0 untuk mapel pilihan 0. Kalau tadi ada diisi ya kan ya. ES itu 149. Ini sudah benar ya. Jadi tadi saya salah, ini harusnya di nomor 1 karena kita edit yang nomor 1. Nah, ini ketika misalnya PKN kita hapus. Nah, ini untuk siswa yang nomor 1 itu PKN nya muncul, oh ini kosong ya. Jadi makanya berarti kita sudah melakukan proses dengan benar. Oke, yang kedua itu kita akan lakukan proses rumus itu yang ini. Nah, kalau ini tidak terlalu masalah, tidak terlalu sulit karena ini satu mapel itu satu kolom. Jadi kita tinggal hanya menambahkan satu kolom. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya itu silahkan rekan-rekan masuk ke SKHU ya, ke sini SKHU. Kemudian nilai ujian madrasahnya ini pastikan. Nah, ini yang menjadi kuncinya itu ini angka 3. Angka 3. Jadi angka 3 itu adalah untuk kolom nomor 3. Kita akan lihat. Nah, ini 1, 2, 3. Ini kolom 3. Nah, berarti kita tinggal tambahkan satu-satu semua ke sini. Nah, karena kita tadi menambahkan yang 2 ini, mulok 2 dan mulok 3, jadi otomatis untuk matematika itu pasti akan berbeda rumusnya dengan yang pertama. Atau sudah otomatis kita akan lihat, pastikan lagi supaya ini nanti benar. Sebagai contoh kita masukkan saja ini mulok 3 nilainya. Ini mulok 1, mulok 2, dan matematika. Kita lihat ya SKHU. Nah, ini mulok 1, mulok 2, mulok 3. Nah, apakah ini benar? Ini 16, 17. Nah, ini harusnya 17. Kemudian ini 18. Benar, apakah mulok 3 18? Kita lihat. Mulok 3 ini. Kolom R. Kita lihat kolom R itu nomor berapa ya? Ya, 18 betul. Kolom R 18. Kemudian ini 19 matematika. Dua 21, 22, 23. Nah, ini kita sudah, kenapa ini seperti ini, nanti juga ini otomatis muncul ya, karena ini kita belum mengisi yang ini, jadi otomatis ininya tidak muncul. Nah, sebagai contoh kita akan isi saja yang kimia sama mapel pilihan lain ya. Jadi sudah, supaya memastikan gitu apakah kita sudah melakukan prosesnya dengan benar. Nah, ini jadi sudah muncul. Kemudian rumus ini juga sudah benar. Nah, silahkan kalau ini bisa diatur-atur lah, supaya nanti pas pencetakan itu tidak ada yang terpotong. Nah, ini jadi kita sudah sukses lakukan proses editing untuk aplikasi SKUMA IPA. Nah, kita akan kasih tanda saja di sini ya. Jadi ini untuk IPA. Nah, ini. Jadi untuk IPA kita sudah selesai. Nah, saya tidak akan lakukan proses untuk IPS, tapi nanti saya akan simpan download untuk memudahkan rekan-rekan untuk mapel yang IPS.
Jadi seperti itu kira-kira langkahnya. Jadi pada kesempatan kali ini saya bukan hanya memberikan rekan-rekan aplikasi untuk memudahkan rekan-rekan menggunakan atau melakukan cetak SKU, tapi juga rekan-rekan mencoba untuk melakukan praktek bagaimana cara merubah rumus-rumus atau sheet terutama yang diproteksi sehingga tidak bisa melakukan proses editing pada aplikasi Excel, pada aplikasi Excel seperti ini. Jadi mungkin rekan-rekan menemukan hal-hal yang sama seperti ini, bisa lakukan cara-cara yang sudah saya berikan ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.